Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fikri Hakim, Eskom Menhum, selaku dosen pengajar bahasa Indonesia. Saya Hermanto Saputra selaku moderator yang akan memandu jalannya perdebatan pada hari ini. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Di sebelah kanan saya ada Tim Pro. Silakan perkenalkan diri. Ya, saya sebagai pembicara satu. Saya dari Muhammad Iwan sebagai pembicara dua. Saya Tasir Jandi sebagai pembicara 3. Dan sebelah kiri saya ada Tim Kontra. Silakan perkenalkan diri. Baik, saya Muhammad Ridwan Syabani sebagai pembicara. Saya Muhammad Sadam Mulan Sidik sebagai pembicara 2. Saya Megi Harta Nurjaya sebagai pembicara 3. Dewasa ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai isu nasional, baik itu agama, politik, pendidikan, sosial, budaya, dan lain hal sebagainya. Salah satunya adalah akulturasi budaya dengan berbagai bentuk dalam berbagai bidang platform digital. Ini menurunkan eksistensi bahasa daerah di kalangan generasi Z. Kita akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak untuk mengetahui bahwa sampai mana pemahaman kita terhadap musik ini. Kita akan memulai dengan argumen dari Tim Pro. Saya mempersilakan kepada Tim Pro, yaitu Rangga sebagai pembicara pertama untuk memaparkan argumen terlebih dahulu. Ya, memang akulturasi budaya di berbagai platform digital ini memang memiliki eksistensi dalam berbahasa daerah di kalangan generasi. Salah satunya di ya, penggunaan bahasa daerah itu kurang dipakai, jadi terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris. Contohnya di media sosial, di platform digital, misalnya TikTok, Instagram, YouTube, menjadi bahasa sehari-hari, dan itu memang menurunkan eksistensi bahasa daerah di kalangan generasi Z. Saya kurang setuju nih terhadap argumen Bang Tegang terkait akulturasi budaya asing itu menurunkan eksistensi bahasa daerah di kalangan Z. Nah, saya sebagai dari tim kontrak mempunyai argumen bahwa eksistensi bahasa daerah itu tidak sepenuhnya terancam oleh platform digital di kalangan Gen Z. Sebaliknya, platform digital itu ada sebuah teknologi alat itu bisa dimanfaatkan untuk promosi atau apa gitu di TikTok juga, di YouTube masih banyak kok generasi Gen Z yang memakai bahasa daerah. Nah, hal itu justru menjadikan bahasa daerah itu tersebar luas atau semakin berkembang. Ya, jadi sangat menarik mendengar Tim Kontra membawakan argumen bahwa akulturasi budaya ini justru membawa dampak positif bagi generasi Z, terutama meningkatkan eksistensi bahasa daerah. Saya ingin mendengar lebih lanjut tentang argumen dari kedua belah pihak. Saya akan mempersilakan diri untuk menyampaikan argumennya dan mewakili Tim Pro. Baik, terima kasih. Menurut Bang Dino dan Tim Kota tadi disebutkan bahwa ini tidak sepenuhnya menyebabkan bahasa daerah hanya karena adanya platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, jika dilihat dari fakta, banyak sekali anak muda zaman sekarang menggunakan bahasa Inggris dan Korea atau bahasa-bahasa asing lainnya seperti tadi Bang Dino sebutkan. Karena mereka menganggap bahwa dengan mereka menggunakan bahasa asing tersebut, mereka terasa lebih keren dan mereka menganggap lebih trendy di zaman sekarang. Contohnya adalah banyak sekali anak muda zaman sekarang yang mempelajari bahasa asing seperti bahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa lain sebagainya hanya karena mereka dianggap lebih kayak, wah kita loh mereka.
Terus memang positif mempelajari bahasa tersebut, tetapi akan lebih baik jika mereka bisa mempelajari bahasa daerah mereka sendiri sebelum mempelajari bahasa asing atau bahasa luar. Mungkin sekian. Iya. Bagaimana teman-teman dari tim kontra? Memang betul apa yang dikatakan Bang Dery tadi, namun saya kurang setuju. Jika kita lihat dari sudut pandang lain, akulturasi budaya asing melalui media sosial dapat membuka pintu untuk pertukaran budaya yang positif dan memperluas pemahaman serta apresiasi terhadap berbagai bahasa dan budaya seluruh dunia. Melalui digital juga, generasi Z dapat belajar tentang budaya lain, termasuk bahasa daerah dan memperkaya pengalaman mereka tanpa harus keluar dari rumah. Selain itu, konten-konten yang berada di media sosial juga dapat menginspirasi generasi Z untuk menjelajah dan mempelajari lebih luas serta lanjut tentang bahasa daerah dan tradisi lokal lainnya, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang keberagaman budaya. Ini lagi-lagi sangat menambahkan variasi dari argumen, mengingat konten di berbagai platform ini menimbulkan dampak yang positif di kalangan generasi Z, dan di satu sisi yang lain membawa dampak yang negatif. Saya akan bertanya kepada tim pro mengenai kesimpulan dari argumen yang telah dibawakan. Jadi berdasarkan dari argumen-argumen yang telah disampaikan dari tim pro kami memutuskan tetap berpegang teguh tentang topik ini adalah bahwa pengaruh teknologi dan akulturasi budaya media sosial telah membawa pengaruh yang signifikan di generasi Z sekarang. Generasi Z sekarang ini cenderung menggunakan bahasa non-formal atau gaul di kalangan mereka dan lebih menguasai bahasa asing dibandingkan bahasa mereka itu sendiri. Ini mengakibatkan eksistensi bahasa daerah mereka terancam jika tidak diprioritaskan. Selain itu, exposure budaya global melalui media sosial telah mempengaruhi cara berkomunikasi dan berekspresi generasi Z, sehingga mengakibatkan penurunan eksistensi bahasa daerah di kalangan mereka. Baik, bagaimana dengan sentimen tim kontra? Ya, sangat bagus ya apa yang disampaikan oleh tim pro. Tapi kami dari tim kontra tetap berpegang pada argumen kami yang dimana bahwa akulturasi budaya asing terkait platform digital dan media sosial tidak selalu mengganggu pada bahasa daerah. Perlu dipertimbangkan kembali argumen yang kemarin tim pro. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, penggunaan bahasa asing tidak selalu dominan. Yang kedua, keanekaragaman bahasa sebagai identitas budaya. Dan yang terakhir, resistensi terhadap homogenisasi budaya. Jadi platform akulturasi budaya asing terkait platform digital dan media sosial tidak selalu mengganggu bahasa daerah. Justru platform ini dapat sebagai alat untuk mempromosikan, melestarikan dan memperkuat identitas budaya remaja melalui penggunaan bahasa daerah. Baik, kita telah sama-sama mendengar argumen dari tim pro dan juga tim kontra mengenai mosi yang saya bacakan tadi. Ini kembali lagi kepada perspektif dari generasi Z bagaimana menyikapi akulturasi budaya, terutama budaya asing yang masuk melalui berbagai platform digital. Ada kalanya akulturasi budaya ini membawa dampak yang positif, namun di satu sisi akulturasi budaya justru membawa dampak yang negatif. Mungkin sebagai generasi Z kita harus lebih bijaksana dalam menyikapi dan memfilterisasi apa yang kita konsumsi setiap hari. Sebagai mahasiswa yang cerdas, kita dituntut untuk menjadi generasi muda yang lebih bijaksana. Saya Manda Samutra, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.